Ya, kita kembali lagi di spesial dialog pemirsa dengan topik komitmen pemberdayaan perempuan. Masih bersama narasumber saya Ibu Lela Jafar. Ibu, kalau ini kita tadi sudah berbicara tentang sebenarnya kita optimis seperti itu perempuan bisa mencapai top manajemen dalam sebuah perusahaan. Ditambah lagi optimisme saya pribadi menjadi meningkat lagi kalau tadi data Ibu 2024 mungkin pendapatan perempuan bisa lebih tinggi daripada laki-laki seperti itu ya. Nah, ini bagaimana peluang perempuan untuk bisa mencapai ke pucuk pimpinan atau top manajemen dalam sebuah perusahaan, terutama di Danone Indonesia? Oke, di Danone Indonesia kami mengenal yang namanya equality in diversity. Jadi memang karyawan kami memang berasal dari berbagai gender, berbagai usia, kemudian juga background baik dari kelahiran, ras dan sebagainya ya. Kami tidak membedakan itu. Jadi buat kami memberikan opportunity atau kesempatan yang sama, baik siapapun dengan background yang berbeda. Ya, apalagi apakah dia perempuan atau pria, perempuan atau laki, nggak masalah. Seperti itu. Nah, itu juga yang diterapkan, equality in diversity sangat diterapkan oleh Danone Indonesia seperti itu. Tapi jika ada perbedaan yang terjadi di dalamnya, apa yang bisa dilakukan oleh Danone Indonesia untuk bisa memanage seluruh karyawan tadi? Ada lebih dari seluruh karyawan kita cukup banyak ya. Karyawan kami kalau di seluruh Danone Indonesia kurang lebih 15.000. Oke, 15.000 ya. Bagaimana untuk bisa merealisasikan moto tadi, equality in diversity di dalam perusahaan? Biasanya kami memang mempunyai program-program di mana mengajarkan untuk kita harus selalu mengedepankan komunikasi, teamwork, dan juga memberikan kesempatan yang sama dan sebagainya. Saya bisa ambil contoh misalnya di Danone bagaimana perempuan dihargai ya. Equality-nya juga akan terlihat di sini. Betul. Kita punya, kan kita tahu ya kalau ibu melahirkan gitu biasanya dapat cuti, ya kan? Kalau pemerintah kan memberikannya 3 bulan. Danone sekarang memberikannya 6 bulan cuti. 6 bulan cuti dan 6 bulan cuti itu dibayar ya. Dan tapi kita tidak hanya berhenti hanya memberikan cuti kepada perempuan. Bahkan para suami kalau istrinya melahirkan diberikan cuti 10 hari. Oke, nah itu jadi memang ada equality-nya juga. Oke, itu memang sebenarnya baru menjadi wacana juga, tapi ternyata sudah cukup terrealisasi di Danone Indonesia. Sudah kita jalankan itu. Jadi seorang ayah juga bisa mendapatkan cuti karena memang untuk mendukung sang istrinya, istri seperti itu. Itu bentuk-bentuk dari equality yang dilakukan oleh Danone. Itu salah satunya ya. Nah, dengan equality in diversity, Ibu Lela sendiri melihat dari dalam Danone Indonesia, apakah sudah bisa menimbulkan atau membentuk sebuah sosok seorang perempuan yang bisa akhirnya nanti menduduki posisi top manajemen seperti itu? Biasanya kan perempuan itu kendalanya adalah bagaimana dia memanage waktunya dan menjaga keseimbangan antara pekerjaannya di kantor dan juga dia sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, jadi di perusahaan kami Danone Indonesia kita memberikan sarana lah ya untuk agar para wanita bisa tetap bekerja dan menyeimbangkan dual role-nya dia itu ya. Jadi salah satunya misalnya cuti melahirkan kita berikan bukan hanya kepada sang ibu tetapi juga kepada suaminya untuk membantu istrinya untuk pada saat istrinya melahirkan. Kemudian juga kita mempunyai ruang menyusui untuk para ibu. Jadi dia tidak perlu lagi bingung, waduh saya hanya bisa ngantornya nanti karena saya bingung nanti di rumah gimana anak itu penting. saya. Atau jadi ibu-ibu jadi harus punya waktu yang ekstra atau effort yang lebih lagi untuk hanya sekedar untuk memproduksi ASI seperti itu ya Bu. Jadi kita ada ruang menyusui. Jadi kalau dia mau bawa bayinya ke kantor dan untuk diberikan air susu nggak masalah karena kita sangat mendukung hal tersebut. Kemudian juga pada saat misalnya hari-hari tertentu ya, kalau kita tahu kalau musim Lebaran, terus di rumah mbaknya nggak pulang gitu ya. Nah jadi kan kerepotan tersendiri buat ibu-ibu. Padahal dia juga mesti ngantor, mungkin dikejar deadline dan sebagainya. Nah kita punya yang namanya daycare. Jadi daycare itu ada di musim-musim liburan yang panjang. Nah daycare di situ dia bisa bawa anaknya, kalau nggak ada orang di rumah dia masih bisa dia bekerja di kantor
kantor pada saat break dia sekali-sekali mampir ya di daycare menengok itu. anaknya seperti itu ya. Karena anaknya tetap dijaga dan diberikan nutrisi dan dijaga dengan baik gitu kan. Kita ada dokternya dan sebagainya gitu. Oke, baik. Itu Nah, ini kalau sebagai dilihat berarti para pekerja-pekerja perempuan yang ada di Danone Indonesia sebenarnya terfasilitasi kebutuhan mereka sebagai perempuan dan juga sebagai pekerja. Tapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung itu pasti juga ada kendala atau tantangan mereka dalam bekerja. Nah, kalau Ibu Laila sendiri melihat apa tantangan utama mereka menjadi perempuan bekerja? Apakah tantangan itu juga ada mereka hadapi di Danone Indonesia? Mungkin kalau tantangan menurut saya adalah lebih ke psikologis ya. Dalam arti kalau dari segi prasarana dan sebagainya, perusahaan sudah memberikan prasarana yang memungkinkan untuk perempuan tetap bekerja ya. Kita juga punya program flexi working hours. Jadi dia boleh datang setiap saat gitu ya. Ada jam-jam tertentu yang fleksibel. Jadi nggak harus jam segini gitu, enggak. Tapi dia bisa flexi working hours, bisa flexi lokasi juga ya. Kemudian kita juga punya program yang dimana kita mengembangkan pemimpin-pemimpin wanita muda yang baru menapak karir. Nah, itu kita juga berikan. Nah, kalaupun sampai ada hambatan mungkin lebih ke psikologis dari para wanita tersebut, misalnya kurang merasa percaya diri atau kalau dia mesti berbicara di depan umum atau melakukan argumentasi karena di tempat kami Danone Indonesia karena kita multinational company, tentunya kita juga bukan hanya terdiri dari orang Indonesia tetapi juga berbagai dari macam-macam negara, dari berbagai negara. Jadi dia harus mempunyai rasa percaya diri pada saat dia harus mempresentasikan dirinya, berbicara dengan tidak hanya orang Indonesia, tidak hanya gender tertentu, tetapi juga dengan karena kita juga punya kantor di region, kita punya kantor di global ya. Dan itu pasti juga kesiapan itu dari lewat mentoring juga nampaknya sudah diberikan oleh Danone Indonesia kepada pekerja-pekerja perempuan ini. Oleh karena itu kita berikan mentoring. Mentoring itu bisa, yang memberi mentor adalah pria, di mana dia bisa mengajarkan tips-tips untuk para wanita bagaimana caranya menapak karir, tapi juga mentoring dari perempuan. Bagaimana perempuan yang sudah di posisi puncak sudah bisa men-sharing apa sih best practices-nya sampai bisa sampai ke posisi sekarang misalnya. Oke, berarti selain equality juga ada sharing seperti yang diterapkan juga di lingkungan kerja di Danone Indonesia. Baik Ibu Laila, masih akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Spesial Dialog.